sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 5 Oktober 2021 bersama Johan Eng dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali sahabat Fresh Juice yang terkasih. Saya Johan Eng dari Tangerang. Senang sekali bisa berjumpa dengan para sahabat Fresh Juice hari ini. Kita kembali diajak oleh gereja untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dan supaya kita mendapatkan penyegaran rohani dari sabda Allah yang ditaburkan di hati kita. Oke, mari kita baca dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sahabat Yesus yang terkasih, saya percaya perikop ini sudah sering kita dengar. Saya juga kayaknya sering banget ya, membawakan renungan tentang perikop ini gitu. Dan setiap kali saya membawakan renungan tentang perikop ini, saya menyadari saya lebih mirip Marta daripada Maria. Yang sibuk, yang banyak kegiatan, yang multitasking gitu ya, melakukan banyak hal dalam satu waktu gitu. Daripada Maria yang duduk tenang dekat kaki Tuhan katanya. Nah, tetapi semakin saya membaca bacaan Injil ini, perikop ini, para sahabat Yesus, semakin saya menyadari bahwa perikop ini bicara tentang banyak hal. Bukan hanya bicara soal mendengarkan Tuhan. Bukan bicara soal rohani saja sebenarnya. Tapi lebih luas lagi, bicara soal menata hidup kita, bicara soal prioritas, teman-teman. Yesus katakan, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saya percaya kalau kita lihat secara luas, perikop ini bicara tentang hidup tentang memilih hal yang terbaik dalam hidup. Ya, Maria telah memilih bagian yang terbaik, kata Yesus. Bagian yang terbaik, memilih bagian yang terbaik. Saya membayangkan Yesus bicara soal prioritas dalam hidup kita. Bukan hanya soal sibuk ke sana kemari. Nah, orang yang sangat sibuk, sibuk ke sana kemari punya masalah dalam menentukan prioritasnya. Oke? Tapi orang yang malas-malasan juga punya masalah ya dalam menentukan prioritasnya. Jadi sebenarnya menurut saya perikop ini bicara secara lebih luas mengenai prioritas dalam hidup. Dan betapa kita perlu untuk diingatkan soal memilih prioritas yang benar dalam hidup.
Seringkali teman-teman lihat dalam hidup kita, yang mencegah kita memilih bagian yang terbaik adalah bukan bagian yang tidak baik, bukan hal yang tidak baik. Itu gampang kalau Anda disuruh memilih, teman-teman, antara yang baik sama yang jelek, gampang, Anda akan memilih yang baik. Betul nggak? Kalau Anda harus menentukan prioritas antara memberikan waktu buat keluarga dengan misalnya pergi ya begadang sampai malam, tidak sulit. Ya, yang satunya jelek begadang sampai malam, ya, tidak pulang ke rumah dengan memberikan waktu dengan keluarga, itu yang baik. Tidak susah. Tapi banyak orang, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah memilih yang lawannya terbaik itu bukan yang jelek, tapi kemudian yang baik, teman-teman. Kita harus memilih antara mungkin memberikan waktu buat keluarga dengan karir misalnya. Karir bagus, baik, hal yang baik pasti. Tapi memberikan waktu untuk keluarga juga baik. Nah, dalam situasi tersebut, apa pilihan yang terbaik? Di sanalah kita mungkin sulit seringkali membuat keputusan yang benar, yang sesuai dengan prioritas hidup kita. Saya coba memikirkan, merenungkan apa yang membuat orang tidak bisa membuat prioritas yang baik dalam hidupnya. Yang pertama menurut saya adalah banyak orang melalaikan yang penting. Ya, karena seringkali ada banyak hal-hal lain yang juga penting gitu. Seperti ketika kita melalaikan kesehatan kita. Karena ada hal yang penting yang lainnya yang mengambil waktu kita untuk memberikan prioritas buat kesehatan kita. Kita kurang tidur karena mungkin ya karena pekerjaan yang stres menuntut banyak waktu kita sehingga kita kurang tidur, kemudian kita melalaikan kesehatan kita. Hal yang penting ya, kesehatan kita jadi terlupakan karena hal yang penting juga sebenarnya pekerjaan kita. Atau kita melalaikan anak kita, memberikan waktu buat keluarga kita, terutama anak-anak kita mungkin, karena sibuk dengan bisnis kita. Kita melalaikan hal yang penting, karena hal yang penting lainnya. Nah, kita perlu menilik hati kita, para sahabat Fresh Juice. Kita perlu mencari, kita sendiri yang bisa melihat hidup kita dan melihat di mana kita sudah melalaikan yang penting. Karena hal yang penting yang lainnya. Saya percaya di dalam hidup kita ada banyak hal yang penting dan masing-masing punya waktu dan tempatnya. Nah, ketika kita lupa memberikan waktu, tempat, prioritas buat hal yang penting itu, kemudian kemudian kita tidak menata prioritas dengan benar, gitu ya. Nah, hal kedua, kesalahan lainnya yang saya rasa sering dilakukan oleh banyak orang sehingga kemudian tidak punya prioritas yang benar adalah banyak orang susah untuk bilang tidak, selalu bilang iya. Diminta untuk bantu ini, oke. Diminta untuk pelayanan ini, iya. Diminta untuk melakukan ini, ya susah untuk ditolak, gitu. Teman-teman, para sahabat Fresh Juice, tentu semua itu hal yang bagus, melayani bagus, ya, membantu teman bagus, menolong orang lain bagus. Tapi kita perlu menyadari bahwa waktu dan kemampuan kita terbatas. Dan kalau kita tidak belajar untuk berkata tidak kadang-kadang, maka kita tidak akan punya prioritas dalam hidup. Kita akan jadi orang yang selalu bilang iya, menyenangkan orang lain, tapi prioritas dalam hidup kita akan jadi berantakan. Jadi berkata tidak itu hal yang penting juga ya dalam kita bisa membagi prioritas dengan benar. Tentu kita tidak ingin menolak semuanya, ya tidak ingin seperti orang yang selalu bilang tidak kalau diminta untuk pelayanan, tidak bilang tidak untuk bantu orang lain gitu. Tidak seperti itu.
Tapi kadang-kadang masalah kita adalah kita tidak bisa bilang tidak. Kita yang perlu melihat hidup kita. Apakah mungkin ini masalah kita? Hal yang ketiga, sahabat Fresh Juice, adalah ketika kita tidak bisa, kita sok sibuk, teman-teman. Adalah ketika kita menemukan kepuasan di dalam kegiatannya, bukan dalam apa yang bisa dihasilkan lewat kegiatan tersebut. Ada orang-orang yang seperti itu, yang tidak bisa tenang karena dia perlu melakukan pekerjaan tertentu. Dia perlu sibuk dan merasa penting kalau dia sibuk. Tanpa melihat apakah yang dilakukannya, kesibukannya itu sungguh punya arti atau tidak. Ilmu manajemen mengajarkan ada hukum Pareto, 20-80 katanya. Jadi 20% hal kegiatan yang kita lakukan itu yang menghasilkan 80% hasil yang kita mau capai. Jadi kita perlu fokus pada hal-hal yang penting, bukan fokus pada hal-hal yang kita menyibukkan diri gitu. Itu berarti kembali kita mengatur waktu kita, prioritas waktu kita, bagaimana kita membagi waktu. Oke. Dan juga kerja lebih efektif dan lebih efisien dan lebih pintar. Kalau kita bisa menyerahkan 80% pekerjaan kita, mendelegasikan, melatih orang lain untuk melakukannya, teman-teman, maka kita punya waktu yang bebas, yang lebih banyak, sehingga kita bisa lebih fokus lagi, bisa memberikan prioritas lebih lagi untuk hal yang benar-benar penting, teman-teman. Seringkali sekedar sibuk saja belum tentu benar. Apakah Anda sungguh sudah sibuk dengan hal-hal yang memang mendatangkan makna, memberikan nilai, memberikan arti dalam hidup? Mari ini renungan yang dalam buat hidup kita. Mari kita sungguh bawa di dalam doa kita. Mari kita tilik hati kita lihat hidup kita. Mungkin Tuhan ingin kita buat perubahan-perubahan dalam hidup. Sehingga kita boleh seperti Maria memilih bagian yang terbaik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus seperti Maria yang memilih bagian yang terbaik. Kami juga ingin belajar menempatkan prioritas yang benar dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan. Dan beri kami keberanian juga untuk mengubah hal-hal yang perlu kami ubah dalam hidup kami. Bantu kami juga untuk bekerja lebih baik, memakai waktu kami lebih baik Tuhan. Sehingga kami boleh melayani Engkau lebih baik, melayani orang-orang di sekitar kami lebih baik, melayani umat-Mu lebih baik lagi. Biar Kau boleh bimbing dan Kau boleh tuntun kami, terangi kami dengan Roh-Mu. Kami serahkan hidup kami kembali kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biar renungan hari ini boleh membantu kita untuk bisa hidup dengan prioritas yang lebih baik lagi. Sehingga kita boleh melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Semoga demikian. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 5 Oktober 2021. Terima kasih kepada Johan Eng untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.